ولسان بالشكوى لهجي فالأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرجي. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali menyinggung urusan hikmah. Wal hikmatu rabbi balighatun. Hikmah dalam setiap ketetapan Allah itu balighatun, tak terbantahkan. Jallat an haifin aw iwaji. Tidak mungkin keputusan Allah itu bersifat zolim, salah sasaran. Aslinya takdir kamu, ya itu tidak mungkin. Kemudian ketika mengembalikan segala sesuatu bahwasanya Allah Maha Bijaksana, kemudian sudah sepantasnya orang itu harus pasrah kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan wal amru ilaika tudabbiruhu, segala urusan kami ilaika berada di dalam kekuasaanmu. Tudabbiruhu, engkaulah yang mengaturnya. Nah, orang itu kalau pasrah, bukan terus tidak berusaha. Maka di sini Imam Ghazali menampakkan ikhtiar. Fa'agisna, maka beliau berdoa, fa'agisna bil lutfil bahiji. Maka tolonglah kami ya Allah dengan kelembutanmu yang membahagiakan. Kemudian di syair berikutnya, wadruju fil afwi isa'atana. Ya Allah, masukkanlah di dalam lautan maafmu isa'atana, kesalahan-kesalahan kami, wal khaybata, alangkah meruginya illam tandariji, jika kesalahan kami tidak masuk ke dalam ampunanmu. Jadi sebaik-baik doa itu adalah minta ampun. Karena sebenarnya yang mendatangkan permasalahan kita dalam hidup ini yaitu dosa-dosa kita. Dan kadang manusia itu kalau diuji, tahu-tahunya ngomong, ya Allah, salah apa sih saya ini? Banyak. Tidak pantas seseorang yang diuji kemudian mengatakan, ya Allah, dosa saya apa? Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala bila menguji hambanya, ada dua kemungkinan kata Imam Nawawi. Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan zikir, dengan istighfar, kecuali dengan diberi ujian itu. Atau ada satu derajat di sisi Allah yang dia tidak bisa gapai dengan amal-amal tertentu, kecuali dengan diberi ujian dan masalah. Maka orang beriman itu kalau dapat ujian, sebenarnya serba baik. Ada kalanya ujian yang dia hadapi tersebut mengangkat derajatnya, yang dia tidak bisa kejar derajat tersebut melalui amalnya. Atau ada satu dosa yang tidak bisa terhapus dengan istighfar dan lain-lain sebagainya, akan tapi dengan diberi ujian tersebut. Maka kalau orang ini memahami persoalan ini, maka dia selalu bersangka baik kepada Allah. Maka kalau orang itu mau merenung, sebenarnya seluruh masalah-masalah kita, entah itu di dunia sampai nanti di akhirat, sebenarnya itu adalah upaya, maksudnya itu adalah satu bentuk penyucian hati dia. Misalnya gini, ada orang hidup di dunia malang melintang dalam dosa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan dia ini dari dosa tersebut dengan diberi ujian. Hatta itu dengan yang bersifat kecil, seperti misalnya tertusuk duri, itu menggugurkan dosa semua. Maka dalam suatu hadis Tirmizi, tidaklah orang beriman tertusuk duri kecuali rasa sakit yang dia rasakan itu menggugurkan dosa dia. Gugur dosanya. Maka ketika turun ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, sekecil-kecilnya, dia akan melihat balasannya.
Barang siapa yang melakukan keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, kalau demikian, sesuatu yang terkecil akan kita lihat balasan Allah, ini bagaimana nasib kami? Maka Nabi mengatakan, engkau pernah sakit? Engkau pernah susah? Engkau pernah capek? Semua yang tidak menyenangkan hati orang beriman itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya. Enak jadi orang beriman itu. Nanti kalau memang saldo dosanya masih banyak, nah biasanya itu habis ketika sakitnya sakratul maut. Habis itu. Karena sakratul maut itu begitu pedih. Kalau memang saldo dosanya masih banyak, berarti nanti yang akan diselesaikan di kubur itu. Siksa di kubur. Kalau masih banyak lagi saldonya, berarti urusannya masyar, tenggelam dalam keringatnya, di kepanasan, di bawah terik matahari yang didekatkan, hanya syukuran 1 jengkal dari kepalanya. Terus, kok sebelum melewati sirat belum habis, berarti ini calon tergelincir ini. Di jembatan sirat tergelincir. Nanti sampai di dalam neraka, dicuci betul, baru layak masuk surga, dapat syafaat keluar masuk surga. Jadi surga itu hanya bisa menerima mas murni. Nah proses mas murni itu memang harus dibakar, dipisah dengan logam-logam yang lain, perak, tembaga, bersih betul. Baru 24 karat, ini baru bisa di surga. Karena surga itu tempat yang indah, gak bisa membawa barang lain selain yang murni. Maka dicuci dulu di neraka. Nah, maka kalau kita ini mau bahagia, satu aja. Kalau orang itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ujiannya itu bukan arahnya menggugurkan dosa, tapi mengangkat derajat, tinggal ngejar aja. Maka di sini Imam Ghazali berdoa, wadruj fil afwi isa'atana. Itu ibarat ampunan Allah itu seperti lautan yang tak bertepi. Nah dosa kita itu bila dibandingkan dengan ampunan Allah yang maha luas, itu gak ada apa-apanya. Allah kuasa mengampuni hambanya yang Allah kehendaki. Ada pelacur ngasih minum anjing, ya cuman banyak orang bilang sama saya, pelacur kasih minum anjing kok bisa masuk surga tuh gimana itu? Yang ngasih minum anjing ikhlas betul, makanya cash langsung surga. Lah masalahnya kita ini tahajud 100 rakaat riya, cari depan CCTV. Kalau ngingeti CCTV mana? Jadi status, amal jadi status. Ya walaupun sampai jungkir begitu, ya kurang ikhlas. Maka belum mempan untuk mendatangkan ampunan Allah. Maka di sini Imam Ghazali berdoa, ya Allah, masukkanlah kesalahan kami ini di dalam lautan maafmu. Maka ketika Imam Syafi'i mau wafat, beliau menggubah beberapa bait syair. Beliau menggubah beberapa bait syair. Yang diantara maknanya itu, ya Allah, ta'adhamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika ya Rabbi kana afwuka a'zama. Ta'azamani zambi, dosaku ini benar-benar menghantuiku hingga seperti terpampang di depan mata. Orang itu kalau punya dosa besar, itu akan selalu dihantui oleh dosa-dosanya tersebut. Ketika dia tenang, diam, tiba-tiba datang, dia tidak akan tenang sampai dia bersih. Allah, enggak usah jauh-jauh. Sampai mau tidur, kok gigi nyelilit, nyelilit. Makan daging, gulai, sate, itu nggak nyaman itu. Pingin segera cari tusuk gigi, segera hilang gitu. Tidak nyaman rasanya, ya kan? Kalau misalnya kain atau tangan kita kotor, ada kan rasa hati dan segera bersih gitu. Ingin dicuci segera. Kalau kotoran zohir saja kita tidak merasa nyaman. Nah cirinya orang beriman itu kalau ada dosa, dia tidak merasa nyaman, dia masih menyimpan dosa itu. Dia akan ingin segera bersih, ingin segera terlepas dari dosa tersebut.
Itu otomatis kalau hati itu beriman. Nah, padahal ini Imam Syafi'i itu enggak adalah sebenarnya yang layak baca syair ini kita, bukan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu umur 8 tahun sudah hafal Quran. Dosa apa kira-kira yang beliau buat itu? Harusnya kita yang bilang ta'azamani zambi. Tapi orang itu semakin tinggi derajatnya, dia merasa paling bersalah. Dulu ada seorang wali besar nama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu kalau habis sholat itu salam tuh sambil ketakutan. Takut sholatnya itu nggak adab dan dia akan dimusnahkan, dikutuk oleh Allah. Takut. Ini gimana? Apakah tadi sudah sempurna? Sini berada di hadapan Allah. Sholat itu sowan kepada Allah. Nah, loh, kok aku gak ya makommu kuwi pancene. Sekarang ngerasa apa-apa, wis ora khusuk tapi rumangsane sholatnya itu di bawahnya sholat Imam Ghazali dikit gitu. Oh, rumangsane. Nah, tapi cirinya orang yang makomnya tinggi itu selalu merasa membawa dosa. Dosanya besar. Kata Imam Syafi'i, ta'azamani zambi, dosaku menghantuiku. Namun falamma qarantuhu bi afwika, namun ketika dosaku ini aku lihat berbarengan dengan ampunanmu yang sangat luas, kana afuka a'zama, ternyata ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Sak besar-besar dosa kita, besar mana sama ampunan Allah? Besar ampunan Allah. Besar ampunan Allah. Tapi jangan terus antum setelah tahu Allah Maha Pengampun terus kemelinti terus melakukan dosa, kali istighfar Allah Maha Pengampun, itu kurang ajar namanya. Tidak ada. Tidak ada. Maka para ulama mengatakan sebenarnya dosa besar, dosa kecil itu tidak ada pembagian itu. Karena kalau kita melihat dari segi kita ini melanggar perintahnya siapa, yaitu Tuhan Rabbul Alamin, maka nggak ada dosa kecil. Ya, benar nggak? Sampean kok sowan raja ngasih hadiah, kok tangan kiri penggal langsung itu. Raja tangkep, oh langsung digantung langsung. Kamu tuh nggak bisa mengono kuwi. Walaupun tahu ini raja ini sangat pemaaf, adil, bijaksana, tapi kurang ajar, bahaya. Nah, orang yang mengatakan ketika melakukan dosa tenang, Allah Maha Pengampun, ini nggak ada. Wadruju fil afu isa'atana wal khaybata illam tandariji. Alangkah ruginya hidup sekali di dunia ini, namun kesalahan-kesalahannya itu tidak diampuni oleh Allah. Rugi ya? Rugi betul. Terus gimana caranya supaya kita ini diampuni oleh Allah? Saya teringat mertua saya, Mbah Dali itu pernah bilang begini. Kira-kira ene para wong mlebu swarga iki ndase tok awake gak akatut. Paham maksudnya? Ada enggak orang itu masuk surga kepalanya saja tapi badannya enggak? Ada. Kepala tok. Enggak ada. Kalau kepalanya masuk surga berarti sawawa. Karena kalau enggak ada kepala mati. Kemudian beliau mengatakan demikian juga kita. Kita itu kalau punya guru, masa guru kita masuk surga enggak membawa kita? Masa nanti di akhirat Kiai Mahmud tok yang masuk surga, saya kok enggak? Mestinya katut gitu. Itulah pentingnya punya guru. Jadi orang itu kalau hatinya taluk sama orang soleh, punya guru, enak. Nanti ketika masuk surga, loh, mana yang biasa nyertai saya? Itu dalam tafsir Sawi itu, nanti ketika para kiai, ulama-ulama besar, orang soleh itu masuk surga, ternyata dia di istananya sendiri. Tanya kepada malaikat, loh mana santri-santri saya? Murid-murid saya mana? Kata malaikat, beda tempat.
Karena panjenengan amalnya banyak, tinggi tempatnya, muridnya di bawah. Loh, dulu di pondok bareng kok, ngaji bareng. Kok saya sendiri? Tujuan saya itu beramal tuh biar bisa kumpul sama mereka. Akhirnya oleh Allah diangkat semua, jadi bareng kumpul lagi di surga. Kalau mau mengandalkan istighfar, astagfirullah karo golanan HP, astagfirullah. Antum punya salah sama orang tua, terus datang minta maaf tapi sambil nelpon, assalamualaikum Pak, sepurane ya. Wah, wis. Nah kita ini minta ampun tapi tidak sambil merasakan betul-betul kita ini bersalah. Maka seorang wali wanita yang terkenal yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita ini harus diistighfari lagi dengan istighfar yang banyak. Karena istighfar sudah dosa itu. Astagfirullah karo jam, mutik-mutik kuku. Ndelok, ya astagfirullah opo ngene, njaluk maaf kok karo melengos. Nah, maka beliau mengatakan istighfar yang kayak begini ini kalau menurut pandangan orang soleh wis dosa ijen iki. Dosa sendiri itu. Maka beliau mengatakan istighfar kita ini perlu diistighfari lagi dengan istighfar yang banyak. Nah, jadi dosa ini wis repot nih kalau sudah bahas dosa. Sumpek semua hati kita ini. Nah, terus antum biasakan ziarah ke makam-makam orang soleh. Rata-rata wong diki Madiun ya. Cara Madiun berarti soanang Mbah Abu Amar, Mbah Adnan, Mbah Abu Razak, Mbah Jem, wali tuh datang ke makamnya. Kirim Fatihah, baca Al-Ikhlas 11 kali, terus doa di sana semoga diampuni. Namanya ziarah ke makam orang. Sampean ada enggak cita-cita pengin ziarah makam Fir'aun gitu? Kayaknya ya? Kayaknya kan? Karena antum enggak cintai musuh, enggak seneng. Datang itu menunjukkan cinta. Ziarah makam kalau Madiun ya, yang ngerti ku makam wali di Madiun itu ya sana itu Mbah Abu Amar, Mbah Jem itu gurunya Kiai Mahmud, Mbah Abdul Razak, Mbah Adnan, banyak wali-wali di situ di Mbah Jem. Kamu juga kalau terlalu jauh tuh ke Ngelengki itu. Ngelengki Magetan ya. Ngelengki itu ada Mbah Rofi'i Ngelengki itu. Tuh wali itu. Soan ke sana ziarah. Kalau enggak ini Ponorogo nih. Ini Ponorogo Bahasan Besari ngono. Ziarah ke sana tempatnya Bahasan Besari. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang-orang soleh, nanti kalau sampai di akhirat, kan ada alasan untuk minta syafaat. Assalamualaikum Mbah. Sapa kowe le? Kula nyuwun syafaat. Dosa kula niki kathah. Jenengan minta syafaat untuk saya kepada Allah. Lah hubunganmu karo kowe apa? Mboten enten. Yo susah ini. Tapi kalau sering ziarah, kirim Fatihah, nanti pas ketemu di sana, Mbah kula nyuwun syafaat. Kowe sapa? Kula sering ziarah teng makam panjenengan. Melu aku. Wah, enak. Ringkes. Enak. Maka biasakan ziarah. Ziarah orang-orang soleh. Allah Ta'ala.